Perusahaan menilai kebijakan kuota ekspor 100.000 mobil per tahun dengan tarif 10% justru menambah kompleksitas perdagangan. Manajemen mengatakan kesulitan memperkirakan pendapatan akibat mekanisme kuota yang berubah dan fluktuasi permintaan global. Pemirsa, Aston Martin mengeluarkan peringatan laba setelah terdampak tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, produsen mobil mewah asal Inggris tersebut kini memproyeksikan kerugian lebih besar dari 110 juta pound sterling dan mendesak dukungan pemerintah Inggris. Aston Martin mengeluarkan peringatan laba setelah terdampak tarif impor baru yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aston Martin menyebut tarif tambahan 25% yang diterapkan Amerika sejak April menjadi pemicu utama penurunan kinerja tahun ini. Perusahaan menilai kebijakan kuota ekspor 100.000 mobil per tahun dengan tarif 10% justru menambah kompleksitas perdagangan. Manajemen mengatakan kesulitan memperkirakan pendapatan akibat mekanisme kuota yang berubah dan fluktuasi permintaan global. Selain itu, saham Aston Martin di Bursa Efek London sempat anjlok lebih dari 11% pada awal perdagangan sebelum ditutup melemah sekitar 7%. Selama kuartal ketiga, pengiriman mobil turun menjadi 1.430 unit di bawah target dan lebih rendah dibanding 1.641 unit pada tahun lalu. Perusahaan juga mengkonfirmasi belum akan mencatat arus kas positif hingga paruh kedua tahun keuangan ini. Adapun Aston Martin akan meninjau ulang rencana investasi dan memangkas belanja modal dari target 2 miliar pound untuk periode 2025-2029. Peluncuran hypercar Valhalla senilai $1 juta yang diharapkan mendongkrak laba diperkirakan tertunda karena kendala rekayasa. Selain itu, dampak gangguan rantai pasok akibat serangan cyber pada Jaguar Land Rover turut menekan produksi dan penjualan perusahaan. Di sisi lain, menanggapi desakan Aston Martin, pemerintah Inggris menegaskan sektor otomotif tetap menjadi prioritas dalam kesepakatan dagang dengan Amerika. Juru bicara pemerintah menyebut Inggris satu-satunya negara dengan tarif ekspor serendah 10% ke Amerika yang melindungi ribuan pekerjaan. Meski Aston Martin terpukul, penjualan mobil baru di Inggris justru naik 13,7% pada September dengan kendaraan listrik mencatat rekor baru. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami pemirsa, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,23% di sepanjang kuartal 3 2025. Aktivitas manufaktur di Vietnam mampu meredam dampak dari pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 20% sejak awal Agustus lalu. Pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju lebih cepat dari perkiraan pada kuartal 3 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang aktivitas manufaktur dan bisnis yang mampu meredam dampak tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak awal Agustus lalu. Berdasarkan data kantor statistik nasional Vietnam yang dirilis hari ini, produk domestik bruto Vietnam pada kuartal 3 2025 tumbuh 8,23% secara tahunan. Angka tersebut melampaui estimasi median analis yang disurvei Bloomberg, yakni sebesar 7,15%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Vietnam di kuartal 2 2025 juga direvisi naik menjadi 8,19% dari perkiraan sebelumnya 7,96%. Adapun secara keseluruhan, pertumbuhan PDB Vietnam pada kuartal 1 hingga kuartal 3 2025 mencapai 7,85% secara tahunan. Kantor Statistik Nasional Vietnam menyebut kenaikan aktivitas manufaktur terjadi karena banyak perusahaan mempercepat produksi menjelang tenggat penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun sektor industri tetap menjadi motor utama ekspansi ekonomi Vietnam dengan sektor manufaktur naik 9,92% sepanjang Januari-September 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemerintah Vietnam tetap menargetkan pertumbuhan ambisius di rentang 8,3 hingga 8,5% pada 2025. Meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberlakukan tarif 20% terhadap ekonomi Vietnam yang sangat bergantung pada ekspor. Berbagai sumber IDX Channel. Dua proposal pendanaan pemerintah dari Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama gagal disetujui di Senat. Akibatnya, penutupan sebagian pemerintahan Federal Amerika Serikat kini terus berlanjut dan memasuki hari ke-7.
Dua proposal pendanaan pemerintah dari Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama gagal disetujui di Senat dan menyebabkan government shutdown terus berlanjut. Gedung Putih menyebut Presiden Donald Trump siap menghadapi pertempuran politik ini. Trump bahkan mengklaim Partai Republik memenangkan kebuntuan, meski sebagian anggota partainya khawatir dengan potensi dampak politiknya. Situasi ini menambah tekanan di Washington jelang tenggat waktu pembahasan anggaran baru. Adapun Partai Demokrat mendorong agar subsidi tambahan dalam program Obamacare tetap diperpanjang melalui RUU pendanaan sementara. Namun Partai Republik menolak dan menyebut isu tersebut sebaiknya dibahas di akhir tahun. Perbedaan tajam ini membuat negosiasi kembali buntu dan memperpanjang penutupan layanan publik. Presiden Trump sebelumnya telah mengancam akan melakukan gelombang PHK terhadap pegawai federal jika kebuntuan tak kunjung selesai. Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett menyebut masih ada peluang Partai Demokrat mundur sebelum langkah ekstrim itu ditempuh. Sementara Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought memperingatkan penutupan yang berkepanjangan bisa memukul perekonomian Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, government shutdown yang terjadi di Amerika Serikat berdampak pada 15.000 karyawan Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA yang terancam pemutusan hubungan kerja. Selain itu, 3.000 pekerja NASA akan bekerja tanpa dibayar atau hanya bekerja dalam paruh waktu. Sebanyak 15.000 pegawai Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat atau NASA akan menghadapi pemutusan hubungan kerja karyawan. Ancaman PHK tersebut timbul sebagai dampak dari government shutdown yang terjadi di Amerika Serikat. Selain 15.000 pegawai terancam PHK, government shutdown di Amerika Serikat mengakibatkan 3.000 pekerja NASA akan bekerja tanpa dibayar atau bekerja hanya paruh waktu. Kepala Sumber Daya Manusia NASA Kelly Elliott mengatakan, karyawan yang terlibat dalam misi Artemis dengan kontraktor SpaceX dan Blue Origin akan tetap bekerja selama terjadinya government shutdown. Karyawan NASA diperkirakan akan menerima gaji setelah pembukaan kembali pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu, dalam memo terpisah, pejabat kepala keuangan NASA Steve Shin memaparkan rincian tentang misi yang akan didukung selama government shutdown. Shin menyebut NASA akan terus mendukung operasi terencana Stasiun Luar Angkasa Internasional serta misi satelit apapun yang sedang dalam tahap operasi. Berbagai sumber IDX Channel. Produsen minuman Asahi kembali memulihkan operasional produksi usai terkena serangan cyber beberapa waktu lalu. Serangan tersebut sempat melumpuhkan produksi di sebagian besar pabrik yang dimiliki. Produsen minuman beralkohol asal Jepang Asahi Group Holdings menyatakan telah kembali memulihkan operasional 6 pabrik minuman beralkohol mulai 2 Oktober 2025. Pemulihan dilakukan setelah sebelumnya Asahi mendapat serangan cyber yang memaksa perseroan menghentikan produksi dan pengiriman selama beberapa hari. Juru bicara Asahi mengatakan perusahaan masih menyelidiki penyebab utama insiden serangan cyber dan juga sedang menilai potensi dampak serangan cyber terhadap pendapatan. Sebelumnya, Asahi menyatakan bahwa sebagian besar dari 30 pabrik di Jepang sempat menghentikan produksi meski tidak diungkapkan secara pasti fasilitas yang terdampak serangan cyber tersebut. Manajemen Asahi juga menambahkan bahwa belum ada kepastian mengenai kapan sistem akan sepenuhnya pulih. Serangan ransomware ini sempat memicu kekhawatiran bahwa para pengecer mungkin akan kehabisan stok sejumlah minuman produksi Asahi, di mana sejumlah perusahaan retail seperti 7&I Holdings, Lawson, serta Family Mart telah memperingatkan pelanggan tentang kemungkinan kelangkaan stok produk minuman beralkohol produksi Asahi. Berbagai sumber IDX Channel.